menurut serat baboniyah ya. Lalu menurut serat badaniyah. Lah badan ini kan badan sakojur ya, diri kita ya, atau badaniyah kita. Lalu serat bananiyah ya, serat bananiyah, saya nggak mengatakan kita. Menurut serat baboniyah, menurut serat badaniyah, menurut serat bananiyah ya, yang bahwasanya Ubadillah ini adalah penganco ya, penganco bukan pengaco ya, penganco. Mungkin maksudnya arahnya ke pengaco, mungkin tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilayah jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Lama saya tidak membuat konten ya. Sebenarnya ada juga yang perlu saya sampaikan, namun karena dilalah admin saya sedang menunggui bapaknya di rumah sakit dan sudah 1 minggu mungkin, sehingga saya jarang membuat konten. Kakak ipar saya itu sakit dan sudah lumayan parah di rumah sakit Margono Purwokerto ceritanya begitu. Dan saya juga mengulurkan tangannya, namun saya hanya sempat menjenguk sekali karena kesibukan pula. Saya akan mengatakan, dalam kali ini saya perlu menyampaikan ya, kita sebagai orang Jawa itu duwe keluhuran atau punya keluhuran, punya sang pamong, baik sang pamong Nusantara maupun sang pamong Jiwaraga. Sang pamong Jiwaraga itu yang dikenal dengan sedulur papat kelima pancer. Kalau di Arab mungkin dikaitkan sahabat 4 ya, mungkin saya ada dugaan, kan nggak masalah ada dugaan, sehingga ada dugaan pula bahwa tawruh atau ilmu secara hakikat, secara tarekat, secara makrifat yang tertinggi mungkin ya, karena ini kan perlu riset ya, mungkin adalah tanah Jawa atau Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini atau ngilmu Jawa. Lah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena banyak duplikat-duplikat atau kesemiripan ya. Kesemiripan, kalau dalam bahasa gaib saya pernah mengatakan bahwa di mana-mana iman itu ada kopiannya ya. Artinya di mana-mana iman itu ada yang meniru. Contoh ya, sebuah agama saja yang namanya agama Kristen menjadi Katolik dan Protestan umpamanya. Lalu Buddha menjadi Hinayana dan Mahayana. Lalu Islam untuk di Indonesia adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi yang lainnya. Lah, ini artinya yang dimaksud petuah gaib, di mana-mana iman ada kopiannya. Artinya ada yang memfotokopi dan lalu meniru yang sebagai pendepan iman itu siapa. Umpamanya Bung Karno saja bukan iman, taruhlah Pancasila, itu ada yang mengkopi, yang katanya ketitisan Bung Karno, yang berpidato bergelora semacam Bung Karno. Lah, ini salah satu yang saya katakan bahwa di mana-mana iman itu ada fotokopiannya. Lah, secara terang-terangan saya, kalau yang seasli-aslinya ilmu hak, ada yang mengatakan ilmu hak. Mengapa dikatakan ilmu hak? Karena huruf Jawa itu berawal dari H ya. Sampai sekarang yang namanya orang Inggris, orang Prancis berkata menerima telepon saja itu halo, tidak mungkin alo, itu tidak mungkin. Artinya halo adalah hak kul adam, kalau Pak Kiai bilang gitu, hak kuloh lah, haknya Allah, haknya manusia. Mungkin kalau saya mengatakan yang lebih jauh kan takut keliru ya, karena saya tidak porsinya dalam bidang agama. Lah, saya menyampaikan di sini bahwasanya ilmu hak sang pamong Nusantara, sekali lagi, ilmu hak sang pamong Nusantara manakala bisa menembus, atau ada sebagian yang mengatakan danyang tanah Jawa, kalau yang bisa menembus niscaya bisa dimintai keterangan atas polemik sesuatu, atas polemik ya yang terjadi di Nusantara ini ya. Sekali lagi, manakala sampai menembus ke haknya kawruh sejatinya Jawa, ilmu hak maksudnya, itu bisa menembus kepada sang pamong Nusantara dan bisa dipertanyakan. Nah, saya
secara tidak sengaja dalam semeti saya, dalam keheningan saya itu mendapat jawaban atas adanya polemik nasab, ya, polemik nasab diantaranya nasab Ba'alawi, dan di satu sisi adalah nasab wali songo atau wali murid dan sebagainya, itu terserah. Yang jelas nasab Ba'alawi dan nasab wali. Yang satu, di satu sisi adalah mengaku nasab Ba'alawi ini mengaku keturunan Kanjeng Nabi, ya. Yang satu mengaku keturunan wali songo. Menurut saya apa gunanya? Sebab yang menentukan itu terah itu ada istilah tedak pitu turun wolu. Manakala sudah tedak ke-7 dan turun ke-8, kok sampai tidak membangun terah baru, artinya tidak bisa mengikuti jejak leluhurnya, ini sama saja sudah hilang atau sudah tidak ada artinya sama sekali. Ratu kowis turun pitu, ya, ini sudah tidak ada karomahnya, tidak ada keramatnya, ya, tidak ada apa-apanya lah taruhlah kalau boleh saya ngomong, kecuali tedak pitu turun bolu ini mau membangun nasab baru atau membangun terah baru dengan laku Topo Broto Semeti, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, lalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Suci, dan lalu beliau itu terangkat kembali sebagai kalau itu Duriah, ya, Duriah itu istilah keturunan, memiliki terah terkhusus, memiliki terah tersendiri, umpamanya terah Panembahan Senopati. Aslinya dari urutan yang di atasnya itu nggak ada apa-apanya, ya, Panembahan Senopati. Lah, lalu Bung Karno, ini kalau diurut-urut sesungguhnya juga siapa sih semestinya yang punya terah? Itu adalah para raja-raja Tanah Jawa, ratusan raja di Tanah Jawa itu memiliki terah. Mungkin ini sudah tedak yang ke-7 dan turun yang ke-8, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak dipulungkan kepada para keturunan raja, namun kepada Bung Karno. Lah, saya akan mengatakan bahwasanya Sang Pamong Nusantara ini menjawab polemik nasab di Nusantara ini, ya. Sekali lagi, Sang Pamong Nusantara atau Danyang Tanah Jawa itu menjawab polemik nasab di Nusantara ini. Lah, apa ngendikane atau sabdanya Sang Pamong Nusantara, ya, yang saya terima di sini nggak ada kitab, adanya serat, ya. Serat itu ya bisa diartikan serat, ya, serat bisa diartikan jamak, artinya banyak sekali, ya, multi tafsir lah. Serat itu adalah makanan berserat juga bisa. Serat bisa diartikan itu tulisan. Serat bisa diartikan adalah diri kita itu punya serat lah, taruhlah serat daging dan sebagainya. Ini bisa diartikan yang demikian lah. Saya mengatakan di sini berdasarkan petuah dari Sang Pamong Nusantara yang bahwasanya menurut serat Baboniyah. Lah, babon kalau istilah Jawa itu kan induk, ya, induk dari ayam itu namanya babon, ya. Babon artinya yang menurunkan manusia mungkin. Menurut serat Baboniyah, ya. Lalu menurut serat Badaniyah, lah, badan ini kan badan sakojur, ya, diri kita, ya, atau badaniyah kita. Lalu serat Bananiyah, ya, serat Bananiyah, saya nggak mengatakan kitab. Menurut serat Baboniyah, menurut serat Badaniyah, menurut serat Bananiyah, ya, yang bahwasanya Ubadillah ini adalah penganco, ya, penganco, bukan pengaco, ya, penganco. Mungkin maksudnya arahnya ke pengaco, mungkin penganco tuan-tuan, ya. Sekali lagi, lah, Ubadillah itu adalah penganco tuan-tuan. Lah, saya akan flashback ke belakang ketika saya kecil. Yang namanya tuan-tuan itu adalah, umpamanya itu toko mebelnya tuan-tuan, adalah orang Arab yang sudah lama di sini dan berjualan itu atau melakukan kegiatan yang lain itu lebih dikenal dengan tuan-tuan, ya, tuan-tuan. Mungkin ini adalah keturunan abad ke-19 yang datangnya dari Yaman, itu mungkin itu disebut tuan-tuan, ya, kalau di Jawa dulu. Lah, ini toko mebel kok milik orang Arab dikatakan milik tuan-tuan. Lah, di sini Sang Pamong Nusantara atau Danyang Tanah Jawa mengatakan bahwasanya menurut serat Baboniyah, lalu serat Badaniyah, lalu serat Bananiyah, mungkin Bani itu keturunan, ya. Menurut serat Baboniyah itu adalah induk, menurut serat Badaniyah itu adalah mungkin kalau istilah sekarang itu tes DNA, lalu Bananiyah mungkin secara silsilah. Sekali lagi saya mengatakan babon itu adalah induk, menurut Badan itu adalah mungkin unsur genetika atau yang sering dikatakan sekarang mungkin adalah tes DNA, lalu Bananiyah mungkin secara silsilah.
Ubadilah, ya sekali lagi, Ubadilah itu adalah penganco tuan-tuan. Lah saya tinggal menguraikan adalah penganco. Penganco kalau baru musim hujan, musim kemarau lalu hujan, biasanya itu banjir. Lah banjir itu banyak orang yang menganco. Menganco itu adalah bukan mengail. Menganco itu memasang semacam jaring ya yang bolong-bolong lalu dianco, dipasang pakai bambu. Lah nanti ikan pada lewat di atasnya lalu dianco. Artinya mungkin mengerucut kepada lauk pauk, ya sekali lagi mengerucut kepada lauk pauk adalah penganco tuan-tuan, mencari mungkin mencari lauk pauk tafsirnya sementara kepada tuan-tuan. Lah tuan-tuan yang dimaksud adalah orang yang kaya raya mungkin ya. Jadi intinya saya mengatakan yang bahwasanya menurut Sang Pamong Nusantara atau Danyang Tanah Jawa menjawab polemik nasab itu ya adalah satu, menurut serat Babonia. Dua, menurut serat Badaniyah. Lalu menurut serat Bananiyah. Ya, ini yang namanya Ubadilah itu adalah penganco tuan-tuan. Lah, lalu bagaimana step ke depan? Artinya kita mesti bisa menyimpulkan, tidak mungkin tuh yang namanya Pak Alawi bukan keturunan Rasul kayak Kiai Imaduddin itu, nggak mungkin, karena tinggal pandai-pandai kita menafsirkan daripada petunjuk ini yang bahwasanya menurut serat Baboniyah, bukan kitab, serat Baboniyah, menurut serat Badaniyah, dan lalu menurut serat Bananiyah, bahwasanya Ubadilah itu penganco tuan-tuan. Tidak mungkin akan menjelekkan Ubadilah, namun penganco. Penganco itu berarti mungkin ya mencari lauk pauk kepada orang tuan-tuan ini, mungkin yang diartikan adalah orang yang punya duit, yang punya harta dan sebagainya. Intinya penganco. Lah kalau nganco itu tidaklah itu yang besar, tidaklah itu yang kecil, ikan yang di atasnya waring itu manakala ditarik kena semua. Lah ini monggo kita jabarkan bahwa yang penting saya telah menyampaikan bahwa Danyang Tanah Jawa pun bisa menjawab polemik nasab yang terjadi di Nusantara, memberikan petunjuk ke saya. Intinya menurut serat Baboniyah, menurut serat Badaniyah, menurut serat Bananiyah, bahwasanya Ubadilah itu penganco tuan-tuan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap kabeh